Kisah penuh hikmah Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur gelap menuju kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita sejenak menenangkan hati, menarik napas dalam dan mendekatkan sedikit kepada Allah dengan menyimak kisah penuh hikmah dari salah satu nabi yang luar biasa kesabarannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana Allah mengangkat derajat hambanya di waktu yang tepat. Di suatu masa hiduplah seorang anak yang sangat tampan, berhati lembut, dan dicintai oleh ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Anak itu bernama Yusuf. Sejak kecil Yusuf memiliki keistimewaan. Suatu malam ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dengan polos Yusuf menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Nabi Ya'qub pun tersentuh dan berkata dengan penuh kasih, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa iri dan membuat rencana buruk terhadapmu." Sahabat, dari sini kita belajar, tidak semua hal baik perlu kita ceritakan kepada semua orang. Saudara-saudara Yusuf merasa iri. Mereka melihat ayah mereka lebih menyayangi Yusuf. Rasa iri itu berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi rencana jahat. Mereka sepakat untuk menyingkirkan Yusuf. Awalnya ingin membunuhnya. Namun salah satu dari mereka berkata, "Jangan bunuh dia. Masukkan saja ke dalam sumur." Akhirnya mereka membawa Yusuf ke suatu tempat, dan tanpa rasa kasihan, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap. Bayangkan sahabat, seorang anak kecil, sendirian di dalam sumur tanpa pertolongan. Namun disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Yusuf tidak sendirian. Allah bersamanya, dan Allah telah berjanji bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menceritakan kembali peristiwa ini kepada mereka ketika mereka tidak menyadarinya. Saudara-saudaranya pulang membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Mereka berbohong kepada ayahnya. Namun Nabi Ya'qub tahu, ini bukan kebenaran. Beliau hanya berkata, "Kesabaran yang indah, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan." Hari berlalu, Yusuf ditemukan oleh kafilah yang lewat. Ia diangkat dari sumur dan dijual sebagai budak di Mesir, dari anak yang dimuliakan menjadi seorang budak. Namun, Yusuf tetap menjaga keimanannya. Ia dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir dan diperlakukan dengan baik. Seiring waktu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Bahkan kecantikannya membuat banyak orang terpukau. Namun, ujian besar pun datang. Istri dari pejabat tersebut tergoda dan mencoba menggoda Yusuf untuk melakukan perbuatan dosa. Namun Yusuf berkata dengan tegas, "Aku berlindung kepada Allah." Sahabat, di saat banyak orang mungkin tergoda, Yusuf memilih Allah. Ia lebih memilih di penjara daripada melakukan dosa. Dan akhirnya, Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, apakah Yusuf mengeluh? Tidak. Ia tetap berdakwah, tetap mengajak orang untuk mengenal Allah. Ia bahkan menafsirkan mimpi para tahanan, dan semua tafsirnya benar. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari Raja Mesir bermimpi, tidak ada yang bisa menafsirkannya. Hingga akhirnya, Yusuf dipanggil. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan tepat tentang masa subur dan masa paceklik. Raja pun kagum, dan Yusuf dibebaskan dari penjara. Bahkan diangkat menjadi pejabat tinggi yang mengatur perbendaharaan negeri. Sahabat, dari sumur ke penjara, lalu menjadi orang penting. Inilah janji Allah, bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Suatu hari, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Mereka tidak mengenali Yusuf, namun Yusuf mengenali mereka. Hatinya bergetar, namun ia tidak membalas kejahatan mereka. Ia malah membantu mereka. Hingga akhirnya, Yusuf memperkenalkan dirinya, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku." Saudara-saudaranya terkejut. Mereka merasa bersalah. Namun Yusuf berkata, "Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian." Masya Allah. Inilah puncak dari akhlak yang mulia. Akhirnya, Yusuf dipertemukan kembali dengan ayahnya. Dan mimpi masa kecilnya pun menjadi kenyataan. Semua bersujud sebagai bentuk penghormatan. Sahabat yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa
kesabaran tidak pernah sia-sia. Air mata tidak pernah terbuang percuma, dan Allah tidak pernah tidur. Jika hari ini kamu merasa diuji, ingatlah Yusuf. Jika hari ini kamu merasa sendiri, ingatlah Yusuf. Jika hari ini kamu merasa terjatuh, ingatlah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar seperti Nabi Yusuf. Kuatkan hati kami dalam menghadapi ujian. Jauhkan kami dari dosa. Dan berikan kami akhir yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.